Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.2.A.8 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sita Mutiarawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang. Kelas A10.123. Jabar Tias Wiganingsih dengan fasilitator Ibu Tias Wiganingsih dan pengajar praktek Ibu Nende Natalia Wati. Untuk kali ini saya akan merefleksi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penyerapan. Yang pertama yaitu refleksi peristiwa. Peristiwa, di mana kita dapat mempelajarinya dari filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran dari guru penggerak dengan modul 1.1 dan modul 1.2. Kemudian, memahami tugas seorang pendidik yaitu menuntun murid berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Kemudian menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide dan gagasan yang cemerlang untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Saya pun bisa membuka mata tentang bagaimana seharusnya saya mendorong murid menyikapi cara berpikirnya dan menghadapi berbagai perilakunya serta memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Kaitan modul. Pada modul 1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid dan juga menuntun segala kodrat baik dan kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak, baik bakat maupun minatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai yang ada pada guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan, saat momen itu saya merasa seperti bagaikan berada di dalam kondisi mati listrik di malam hari dengan keadaan yang menjadi gelap gulita. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya listrik menyala kembali. Seketika perasaan saya menjadi senang dan bahagia sekali. Kenapa saya mengibaratkan mati listrik pada ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari CGP ini? Karena saya merasa bersyukur dan senang sekali karena mendapatkan banyak ilmu serta pencerahan dalam mendidik peserta didik dari pendidikan CGP ini. Kemudian perasaan. Sebelumnya saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tetapi sekarang saya benar-benar terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam pendidikan atau dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang akan saya lakukan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Terkait pembelajaran, yang pertama, cara pembelajaran yang selama ini saya lakukan sudah melakukan cara pembelajaran yang terbaik. Kemudian, perolehan nilai yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran.
maka refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Maka, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Sehingga, untuk pembelajaran pertama, pembelajaran yang akan saya lakukan tidaklah benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Pembelajaran kedua, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotornya. Yang keempat yaitu penerapan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun murid sesuai dengan minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bekerja sama. Sedangkan inovatif, saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa dan terus membuat berbagai pembelajaran maupun model ajar interaktif. Kemudian reflektif, saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik mandiri maupun mengajak orang lain. Yang keempat yaitu mandiri, saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Yang kelima yaitu kolaboratif, saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.